Teman cerita, bukan cerita biasa. Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat fenomena, isu-isu publik, kasus, hingga kebijakan publik yang mengemuka di tengah kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini kami sejujurnya mendapat kesempatan berahmat, kesempatan yang ya bagi teman cerita ini kesempatan yang langka dan baru pertama kali kami datang ke Kota Renya dan bertandang ke Istana Keuskupan. Kami diberi kesempatan untuk bertemu, bercerita, berbagi ya pengetahuan, pengalaman, berbagi suka duka dengan Bapak Uskup di Kota Renya di Istana Keuskupan. Sudah hadir bersama kami Bapak Uskup Keuskupan Larantuka, Monsinyur Yohanes Hans Montero di Istana Keuskupan. Apa kabar Bapak Uskup? Puji Tuhan, kabar baik, Sehat. sehat Ini walafiat. cuaca memang di Kota Renya ketika kami tiba ini kami disambut dengan hujan. Semoga Bapak Uskup sehat-sehat ya. Ini masih Terima kasih. awal-awal tugas pelayanan setelah acara yang cukup besar, cukup luar biasa kemarin. Terima kasih teman cerita sudah datang di Keuskupan dan yang pertama, orang pertama yang datang untuk Ini podcast pertama yang datang ke Istana Keuskupan dan podcast. Wah, ini teman-teman teman cerita diberi kesempatan pertama. Jadi YouTube yang pertama kali untuk berbagi cerita dengan Bapak Uskup baru teman cerita ya. Terima kasih Bapak Uskup atas kesempatan mau berbagi cerita dengan teman cerita ya, dengan teman-teman semua di rumah. Kami datang ke Bapak Uskup sebenarnya mau berbagi cerita. Kalau boleh Bapak Uskup bisa ya memberikan pesan-pesan moral, memberikan wejangan, memberikan ya sedikit pandangan terkait dengan bagaimana sih hidup bermasyarakat, bergereja, hidup bersama, hidup berdampingan di tengah masyarakat yang multikultural, masyarakat yang ya menurut kami NTT ini masyarakat yang sangat luar biasa. Dan sebagaimana moto Bapak Uskup ya, satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Ini sangat mendalam Bapak Uskup sejujurnya. Ada 3 kali kata satu. Apa sih refleksi personal atau refleksi teologis ya terkait dengan moto Bapak Uskup ini? Baik, terima kasih pertanyaan pertama langsung menukik. Iya, iya. Dalam pontifikal saya memilih moto satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Dari Efesus 4 ayat 4, bab 4 ayat 4 ya. Iya. Jadi saya bertolak dari latar belakang ilmu dasar saya, bidang studi saya itu liturgi. Liturgi ya. Liturgi itu tujuannya untuk menyatukan semua universum, umat beriman maupun alam semesta dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal. Iya, iya. Dan kesatuan itu nampak paling kuat ketika kita berada dalam ruang liturgi, perayaan Ekaristi. Tidak ada tempat lain yang menyatakan kesatuan itu di dalam gereja selain dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Itu refleksi pertama. Dan yang kedua, kesatuan itu juga ditunjukkan oleh hadirnya imam-imam di bawah misa yang dipimpin oleh uskup. Jadi misa konselebrasi itu menyatakan kesatuan imam dan umat di bawah gereja lokal yang dipimpin oleh uskup. Iya, iya. Dari latar belakang ini saya kemudian merefleksikan dari keterpilihan saya dan penghabisan saya sebagai gembala Keuskupan Larantuka dengan inspirasi dari
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 4 itu untuk menyatakan kesatuan ini. Memang dalam Efesus itu sebenarnya kalau teks lengkapnya ada 7 kali kata satu. Saya mengambil 3 kali yang berurusan dengan kesatuan tubuh, yakni gereja itu satu sebenarnya. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Kepala kita, kepala gereja itu adalah Kristus. Kita adalah anggotanya. Dan kita mengambil bagian dalam kesatuan tubuh Kristus itu sendiri dengan pemimpin pertama dan utama kita adalah Kristus. Dan yang kedua, satu dalam spirit, dalam semangat. Kehidupan gereja itu terus-menerus dinyalakan, terus-menerus dimurnikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Tanpa Roh Kudus, gereja akan tinggal pada masa lalu, tinggal dalam bayang-bayang kekelaman masa lalu, tetapi dengan Roh Kudus ada pemurnian untuk melihat cahaya baru dalam kehidupan menggereja, dalam segala aspeknya. Dan yang ketiga, satu harapan bahwa kita tidak mencapai kepenuhan di dunia ini. Seberapa cacatnya dunia ini, seberapa pentingnya usaha kita untuk membangun satu dunia yang baru, tetapi kita harus ingat dunia kita bukan ada di sini. Dunia kita akan terpenuhi pada dunia yang lain. Itulah sebenarnya gambaran gereja yang sudah mulai saat ini namun belum selesai. Di sana kita terus-menerus dipanggil untuk bersatu dengan kepala kita yakni Kristus itu sendiri. Dan itu menjadi refleksi pribadi ketika Bapak Uskup dipilih oleh Bapak Suci untuk memimpin wilayah Keuskupan Larantuka yang hemat saya sangat besar ya, dengan karakter masyarakat yang macam-macam dan itu berpulau-pulau. Itu menjadi spirit ya Bapak Uskup ya. Dan kesatuan ini kalau dilihat dalam konteks lokal, masyarakat Lamaholot dan topografi maupun geografi, etnografi, sosiologi Larantuka, Keuskupan Larantuka dengan budaya Lamaholotnya dan budaya Kedangnya itu satu yang perlu mendapat perhatian dan refleksi saya. Kesatuan bukan berarti uniformitas, tapi kesatuan itu dalam arti berbagai karisma, berbagai kekayaan budaya, berbagai kekayaan etnis dengan berbagai persoalan latar belakang sosial maupun latar belakang ekonomis. Kita semua dipanggil untuk mau keluar dari rasa egosentrisme kesukuan, rasa superioritas kesukuan untuk berjalan bersama pada satu tujuan yang sebenarnya bukan saja seperti digambarkan dalam tujuan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, itu gambaran dunia, tapi kita juga punya gambaran tadi yang saya katakan kesatuan surgawi itu kepenuhan kita di dalam Kristus, itu panggilan dan tugas atau misi dari gereja itu sendiri. Bapak Uskup sudah kunjung kemana saja setelah pentabisan ini? Saya baru 2 minggu ditabiskan menjadi uskup. Tanggal 11 Februari itu tabisan. Terus hari Rabu tabisan. Hari Minggunya kunjungan saya pertama ke para pelintas erupsi Gunung Lewotobi di hunian sementara yang ada di Desa Konga. Saya merayakan misa bersama dengan mereka di dalam situasi yang ya boleh dikatakan sangat memprihatinkan, apalagi musim hujan. Ada berita bahwa hunian mereka kebanjiran. Dan bukan hanya dalam perayaan Ekaristi, kami juga menyatakan kesatuan itu dalam makan bersama. Sesuatu yang luar biasa itu
saya melihat umat meskipun dalam keadaan serba kurang, meskipun mereka dalam keadaan susah, tetapi mereka eh, berusaha untuk keluar dari keadaan seperti itu dengan ekspresi diri mereka ya, wajah yang penuh bercahaya, senyuman yang tulus Tulus ya. ketika menyambut uskup maupun hadir waktu itu Bupati Flores Timur dan Wakil Bupati maupun Ketua DPRD Flotim. Dan dari situ kami juga makan bersama dengan apa yang mereka kumpulkan dari kekurangan itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Setelahnya saya berkunjung ke hunian sementara, ada Tempat hunian pengungsian 1, ya. 2, 3, dan 4. Semuanya saya kunjungi dan langsung melihat bagaimana keadaan umat di hunian sementara. Nah, Ya, itu Bapak Uskup, kenapa ini perlu saya maksudnya kenapa Bapak Uskup memilih penyintas? Ada alasan refleksi pribadi Bapak Uskup mungkin ya? saya berefleksi mengapa saya harus ke umatku yang ada di Konga, para penyintas erupsi Gunung Lewotobi. Pertama, sudah hampir lebih dari 2 tahun ya mereka menderita. Meskipun saya sebelumnya itu ada di Maumere, pergi pulang melihat keadaan mereka, tapi belum pernah saya mengunjungi mereka dalam keadaan itu. Untuk itulah dalam hari Minggu pertama boleh katakan setelah tabisan itu saya memilih untuk berjumpa dengan mereka. Bahwa hari tabisan itu adalah kegembiraan seluruh umat Keuskupan Larantuka, tetapi saya melihat bahwa masih ada umat yang tinggal di hunian sementara yang belum melihat siapa uskup mereka yang baru, bukan hanya untuk melihat, tetapi saya sendiri mau melihat mereka, mau berjumpa dengan mereka, dan mau mendengar dari mereka apa yang mereka mau sampaikan atau harapkan. Dari situ kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa umat dalam keadaan itu membutuhkan sentuhan pastoral langsung untuk menjawab keadaan mereka. Sentuhan pastoral ini tidak saja berurusan dengan apa yang dapat gereja berikan supaya mereka dapat makan dan minum, tetapi lebih pada apa yang dapat menyentuh jiwa mereka. Benar. Untuk itulah dari kunjungan itu ya ada gambaran untuk saya ke depannya apa yang harus saya lakukan. Gereja Keuskupan Larantuka harus turun untuk melihat dan menyentuh keadaan mereka yang lebih baik. Iya. Bapak Uskup, dalam wilayah Keuskupan Larantuka ini kan ada Flores Timur, dalam artian Larantuka daratan ya. Kemudian ada Adonara, ada Solor, ada Lembata. Terdapat berbagai keragaman budaya yang menurut saya sangat kaya ya. Baik itu dari sisi agama, ada budaya, ada suku dan sebagainya ya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa kemarin waktu Bapak Uskup disambut di Kota Larantuka itu, daerah Posto, daerah Eka Sapta, daerah Kampung Baru itu disambut oleh sesama dari umat Muslim dan itu sangat luar biasa. Bagi Larantuka mungkin biasa ya, bagi masyarakat umat di Larantuka itu hal yang biasa, tetapi bagi kita yang ada di luar Larantuka, di Kota Kupang atau di daerah Jawa atau di berbagai daerah di Indonesia lainnya, itu sangat luar biasa. Dan mungkin ini bisa menjadi catatan pesan moralnya sangat kuat bagi masyarakat lain
bahwa oh inilah kehidupan di Kota Larantuka. Apa komentar Bapak Uskup terkait dengan situasi ini? Dan ini kan pengalaman tersendiri ya untuk Bapak Uskup ketika disambut yang wah luar biasa ini. Baik, itu peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Februari. Saya dijemput dari Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret, Maumere ke Larantuka eh, dengan perarakan yang cukup panjang, mulai dari pintu masuk Flores Timur, Kecamatan Wulan Gitang sampai melewati kota Larantuka ini. Ya. Dan yang membuat saya tersentak, terhenyut, itu apa yang terjadi di Posto, dan juga Kampung Baru Eka Sarta. Saya melihat itu satu spontanitas yang tulus ya, yang keluar dari umat, karena di Larantuka ini momen religius apa saja itu bukan milik kelompok agama tertentu. Dan itu sudah terbukti bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin berabad-abad lamanya, dengan kalau khusus Kota Larantuka itu tradisi Semana Santa, di mana tradisi Semana Santa bukan saja milik orang Katolik, umat Katolik, tapi juga milik umat Islam, sesama saudaraku yang Muslim. Karena mereka merasa bahwa kota ini ada dan dijaga oleh Bunda Maria. Sehingga apa yang terjadi kemarin tanggal 3 itu adalah satu ekspresi spontan dari apa yang sudah mendarah daging dalam kehidupan di Larantuka itu sendiri. Sehingga waktu disampaikan bahwa ada penyambutan uskup baru, selain umat Muslim punya kerinduan, yang mana ya uskup baru kami? Oh, ternyata uskup baru kami itu adalah orang Larantuka juga. Sehingga itu pernyataan-pernyataan spontan dengan sambutan tarian-tarian khas Larantuka, baik di Posto maupun di Tapi bahasa baru yang keluar itu Bapak Uskup, yang mana ya uskup kami? Ini bahasa yang oh uskup saya juga, bukan cuma uskup umat Katolik, tapi uskup seluruh masyarakat Larantuka ya, masyarakat di Flores Timur. Dan ungkapan seperti itu, mana uskup kami, sudah jelas menyatakan bahwa pemimpin agama di Larantuka ini itu adalah pemimpin mereka juga. Jadi figur kepemimpinan agama yang juga merangkul penganut agama lain, Muslim, Hindu, Buddha maupun Protestan yang ada di Kota Larantuka itu sendiri. Dan ini bukan baru terjadi pada masa-masa sekarang, tapi sejak awal uskup pertama Larantuka, Monsinyur almarhum Gabriel Manek, uskup kedua Larantuka, Anton Tison, juga uskup ketiga Darius Senggawa, Bapak Uskup Emeritus Frans Kopongkung, itu warna itu sudah mendarah daging di Larantuka ini. Dan saya yakin bahwa bukan hanya mereka saja, tapi saya sendiri pun sebagai anak Nagi juga disambut dengan cara yang khas seperti itu. Sehingga uskup kami adalah uskup umat Muslim, uskup kami adalah uskup umat Protestan yang ada, uskup kami adalah umat juga mencakup umat Hindu dan Buddha yang ada di Larantuka. Bahkan kemarin ketika para frater dari Rita Piret datang untuk mengikuti perayaan tabisan maupun syukuran keluarga, mereka bukan hanya ditampung dalam keluarga-keluarga Katolik, tapi juga keluarga-keluarga Protestan yang ada dalam lingkup terdekat. Jadi hal itu sudah menjadi ciri kehidupan di Kota Reina. Saya rasa bukan hanya kebetulan penyambutan Bapak Uskup yang luar biasa seperti yang video-video viral ya. Tapi kalau saya hubungkan dengan minta maaf Bapak Uskup ya, mungkin ini cocokologi atau apa ya, saya kurang tahu. Ya, saya rasa bahwa ini
cocok dengan moto Bapak Uskup. Satu tubuh, satu roh. Kita punya satu harapan yang sama. Kita berada dalam suatu tubuh yang sama ya. Sehingga tidak membeda-bedakan, tidak dibangun sekat. Oh, saya Muslim, saya Katolik, saya Hindu, saya Buddha, saya Kristen. Mungkin demikian Bapak Uskup ya. Ya, apa yang dipilih menjadi moto pontifikal tidak saja berurusan dengan sealiran umat Katolik, tetapi juga harapan akan Iya. masyarakat Flores Timur maupun Lembata, katakan rumpun keluarga Lama Holot yang ada di Flores Timur maupun rumpun keluarga Kedang dengan tradisinya, untuk kita sama-sama Iya. bahu-membahu membangun Flores Timur, membangun Lembata yang lebih baik. Menurut Bapak Uskup, bagaimana peran Gereja Katolik untuk membangun hidup berdampingan secara damai di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Keuskupan Larantuka ini, Bapak Uskup? Kalau itu sesuatu yang diprogramkan, itu tidak akan jadi. Tetapi Kalau sesuatu yang diprogramkan program tidak pun akan jadi. tidak akan jadi. Tetapi sesuatu yang lahir dari darah persaudaraan, ikatan kultural budaya Lama Holot maupun budaya kultural Kedang, maka itu dengan sendirinya akan terbentuk rasa persaudaraan, tali persaudaraan, karena agama bukan sebagai pembeda. Agama itu hanyalah identitas rohani saya, Iya. kepercayaan saya. Di balik itu semua adalah entah itu umat Muslim, entah itu Muslim yang ada di wilayah Flores Timur maupun Lembata, kebanyakan itu kami berasal dari satu ikatan budaya Lama Holot yang sama. Mungkin juga ada begitu banyak migran yang datang, yang kemudian tinggal di Larantuka ini, tapi itu bukan menjadi faktor penentu pembeda dari ikatan yang sudah ada berabad-abad lamanya di Larantuka ini sendiri. Iya. Itu memang tergambar dari antropologi Larantuka. Antropologi Larantuka itu dibahasakan dalam bahasa mitologi tentang keturunan genealogi Larantuka itu, yakni mitologi Watuwele, itu seorang putri dari Gunung Ile Mandiri. Mandiri ya. Kemudian dia menikah dengan orang dari seberang laut dalam mitologi Patigolo. Patigolo ya. Perkawinan Watuwele dan Patigolo itu melahirkan keturunan Larantuka, anak-anak Larantuka, anak-anak Lama Holot yang ada di Larantuka. Sehingga Larantuka itu sendiri berarti jalan tengah untuk menyatukan baik yang setempat pribumi maupun yang pendatang, para migran yang hari ini punya tempat tinggal yang sama di Larantuka. Jalan tengah dalam pengertian sosiologis, antropologis, politis, artinya jalan damai, tempat kita duduk bersama, tempat kita mencari makan bersama. Artinya bahwa karena rasa solidaritas rasa ya yang sama, kita darah yang sama, ini menjadi kunci sehingga Larantuka, Keuskupan Larantuka ini kuat dalam urusan hidup berdampingan secara damai, dan itu diterjemahkan dalam kehidupan gereja Katolik ketika berada di tengah masyarakat yang cukup beragam ini. Dan gambaran ini begitu kuat ada di dalam Keuskupan Larantuka,
tentang siapa itu orang yang ada di Larantuka yang tanpa membedakan agamanya tadi, tanpa menutup mata bahwa eh, ada gesekan-gesekan Betul. kecil yang mungkin beberapa waktu terakhir sempat diviralkan, Iya, iya. perkelahian antar kampung, Iya, anak-anak muda antar anak-anak muda kampung, ya. itu kampung Posto, itu Hmm, sebagiannya itu adalah umat Muslim, dengan kampung Lawerang di sebelahnya lempar-lemparan batu, dan itu 1-2 minggu sebelum tabisan, dan terakhir minggu lalu juga masih sempat. Tetapi sekarang masyarakat dua kampung ini sudah duduk bersama, dalam arti difasilitasi untuk kamu kembali pada apa yang menjadi kekhasan antropologi Larantuka. Kita datang dari satu nenek moyang nenek moyang leluhur yang yang sama, sama. katakan. Iya. Jadi buat pemulihan sedikit di kampung sebelah, kami juga buat pemulihan, janji bahwa kita harus sama-sama melihat dari mana kita berasal untuk berdamai. Saya lebih melihat itu pada kenakalan-kenakalan remaja yang perlu diperhatikan oleh sesepuh tua-tua pada Iya. wilayah kampung masing-masing. Nah, Bapak Uskup, eh, saya mau sedikit kepada isu-isu kekinian kita ya, yang ya saya rasa bahwa ini menjadi tantangan tersendiri untuk eh, gereja Katolik di era modern. Pertama soal generasi muda ya. Kita tahu bahwa generasi muda hari ini perkembangan zaman, modernisasi, kemudian perkembangan teknologi yang susah dibendung itu menciptakan itu yang mempengaruhi karakter anak muda. Saya kepingin Bapak Uskup komentar sedikit, mungkin ada pesan moralnya kepada generasi muda hari ini ya. Baik, memang berbicara tentang generasi muda eh, tidak mudah, dalam pengertian saya berdiri pada posisi sebagai generasi terdahulu. Ya, Sementara generasi muda sekarang kita sebut dengan Gen Z, pasti dengan keadaan mereka tersendiri, psikologis mereka tersendiri. Ketika saya dari atas memandang mereka ke bawah, pasti ada gambar itu, kamu itu kurang ini, kamu itu kurang gitu. iya, Nah, tetapi ketika kita berada pada pihak mereka, mereka pasti akan punya gambaran yang sama tentang iya, kamu itu zaman dulu iya, tidak iya, ikut perkembangan zaman. Berhadapan dengan hal begini, buat saya pesan untuk generasi muda, hidupi apa yang kamu yakin dan kamu percaya dengan dunia modern yang ada iya, sekarang, kemajuan dunia modern yang ada. Namun jangan lupa, hidup manusia tidak diperbudak oleh teknologi yang membuat manusia kehilangan martabatnya, yakni kebebasannya untuk memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang begitu banyak dalam dunia digital sekarang ini. Saya yakin bahwa generasi muda, Gen Z itu punya kekayaan yang luar biasa, punya kreativitas yang luar biasa yang dapat mengubah dunia ini menjadi lebih baik, iya, dan juga untuk masa depan mereka sendiri yang mereka percaya ada dalam tangan mereka. iya. Kemudian ada persoalan kemiskinan ekstrem yang di NTT itu belum pernah selesai juga. NTT masih masuk dalam persoalan. Mungkin di Flores Timur juga terjadi hal serupa, di wilayah Lembata juga terjadi hal serupa, bahwa kita belum terbebas dari yang namanya kemiskinan dan keadilan. Saya kepingin Bapak Uskup komentar sedikit. Mungkin ada pesan-pesan atau ada pandangan terkait dengan persoalan kemiskinan dan keadilan ini. Ya, berbicara tentang kemiskinan di NTT, memang kita pakai angka standar kemiskinan itu dari apa yang
Angka statistik ya. statistik tentukan oleh pemerintah ya Pemerintah. dengan statistiknya sekian sekian sekian. Ketika hal ini kita bicarakan pada level kehidupan umat masyarakat sederhana, mereka jawabannya itu sangat sederhana sekali. Miskin itu berarti kami tidak punya makanan. Sementara kami punya kelimpahan makanan dari laut misalnya. Dari laut. Kami punya tanaman yang cukup untuk makan hari ini dari kebun kami. Jadi ukuran kemiskinan itu apa sebenarnya? Standar kemiskinan. Mungkin hal yang penting di sini berkaitan dengan kemiskinan itu berurusan dengan pendidikan. Memang banyak generasi muda yang sudah berpikir tentang pentingnya pendidikan. Tetapi masih banyak juga orang tua yang belum mempunyai kesadaran tentang pendidikan itu. Sering kita bertemu dengan pandangan anggapan bahwa cukup anak saya itu, kalau bahasa di Flores, itu cukup tamat sambut baru, komuni pertama. Tamat sambut baru berarti sudah tamat itu, sudah bisa hidup. Tamat di situ. Akibatnya apa? Kita tidak punya kemampuan dasar, kita tidak punya keterampilan dasar untuk bisa bekerja dengan pemikiran yang lebih baik, dengan keterampilan yang lebih baik. Contoh konkret, begitu banyak orang kita yang pergi merantau. Betul. Tujuan perantau itu ada di Malaysia, bahkan ada yang korban TPPO. Korban-korban itu terjadi menurut saya hanya satu, karena mereka tidak punya pendidikan yang baik, gampang dimanipulasi, gampang di perbudak ya, gampang diiming-iming dengan berbagai macam hal. Jadi menurut saya kemiskinan di dalam konteks Nusa Tenggara Timur adalah kemiskinan pada bidang pendidikan. Dan itu juga sumber daya manusia, mungkin juga berurusan dengan ekonomi yang masih pas-pasan untuk makan dan minum. Orang belum berpikir untuk masa depan savingnya itu bagaimana. Dan isu kekinian juga salah satunya itu soal keadilan ekologi. Kita tahu bahwa di Sumatera itu ada kemarin cukup menggemparkan Indonesia, kemudian di NTT, dalam regio NTT juga ada persoalan tentang yang berkaitan dengan ekologi yang saya rasa bahwa di wilayah Keuskupan Larantuka juga ada riak-riak terkait dengan persoalan ekologi juga. Bagaimana pandangan Bapak Uskup sesuai dengan moto besar Bapak Uskup dalam kegembalaan di wilayah Keuskupan Larantuka ya? Baik, berkaitan dengan persoalan ekologi, kita selalu merujuk pada ajaran gereja. Terakhir Paus Fransiskus itu mengeluarkan ensiklik Laudato Si, untuk menjaga bumi ini. Bumi ini adalah saudari kita yang kalau kita jaga dia baik, dia akan melahirkan kehidupan baru yang lebih baik. Ketika bumi saudari kita ini rusak dan dia menangis, itu akan membawa malapetaka untuk kehidupan kita. Dalam konteks Flores ini bukanlah satu pulau yang besar sekali. Pulau kecil ya? Pulau kecil. Tapi dia punya mungkin disebut dengan cincin api. Dari Ring of Fire. Ring of Fire itu, sehingga potensi panas buminya sangat menjanjikan. Dari berbagai survei itu ditemukan ada begitu banyak titik panas bumi di Flores yang dapat dieksplorasi untuk menghasilkan energi yang baru untuk kebutuhan energi di Flores ini. Itu hal yang baik di satu sisi. Namun di sisi lain perlu diingat bahwa ketika, dan ini sudah menjadi pengalaman eksplorasi panas bumi, tanpa memperhatikan, tanpa studi yang baik,
studi kelayakan yang baik akan mengganggu ekosistem yang lain. Betul. Padahal masyarakat Flores Timur ini dan Flores pada umumnya itu hidup dari pertanian. Betul. Ketika sistem ekologis tempat terganggu akan berpengaruh pada sistem yang lain secara keseluruhan, termasuk sistem pertanian, dan itu akan membawa dampak yang sangat besar untuk masyarakat di Flores, bahkan di Nusa Tenggara Timur ini. Dalam hal inilah mengapa gereja perlu bersuara. Iya. Dari pertimbangan tadi, apakah satu-satunya kebutuhan energi di Flores hanya dapat terpenuhi dengan panas bumi, ataukah masih ada alternatif sumber-sumber lain, ya. misalnya laut, angin, panas matahari, itu kan masih air. Dan itu bukan satu cerita ilusi, itu kan sudah ada pengalaman. Betul. Pengeboran panas bumi misalnya di Mataloko, ada dampaknya bagi pada lingkungan sekitarnya. Dan sampai hari ini belum menikmati listriknya. Sehingga hal-hal ini yang perlu kita duduk timbang baik dari potensi yang ada, tapi akibatnya apa untuk depan. Dalam hal ini merawat bumi sebagai saudari kita akan menjadi panggilan gereja terus menerus sepanjang masa, sepanjang zaman, dan akan tetap disuarakan sebagai suara profetis gereja, karena kita hanya hidup di muka bumi yang satu dan yang sama. Ketika bumi ini rusak, maka kita pun akan selesai. Ya, merawat bumi sebagai saudari ya. Terakhir Bapak Uskup, kepada teman-teman di rumah, masyarakat, terkhususnya umat di wilayah Keuskupan Larantuka, apa pesan Bapak Uskup kepada teman-teman semua di rumah? Silakan Bapak Uskup. Pada teman-teman yang menonton teman cerita. Cerita hidup kita masih akan terus diceritakan dan masih akan terus ditulis dalam sejarah. Dan cerita kita hari ini adalah tentang, pertama, menjaga kesatuan. Dalam budaya Lama Holot, dalam budaya hidup bersaudara khas Flores maupun Nusa Tenggara Timur, yang dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara kita. Dan yang kedua, menjaga kesatuan dalam semangat membangun satu tubuh, semangat satu roh, yakni roh yang terus-menerus membaharui kita. Dan terakhir, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan masih tetap bekerja untuk membaharui hidup kita dengan langit dan bumi yang baru. Itulah harapan yang akan terpenuhi ketika Kristus datang untuk menyempurnakan yang belum sempurna. Terima kasih, mari kita terus mencatat sejarah dan membaharui sejarah hidup kita ke depannya. Demikian teman cerita untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak Uskup atas kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa buat kami, dan pertama kalinya kami bisa konten, kami bisa ngobrol dengan Bapak Uskup sehumble ini, seakrab ini ya. Ini baru pertama kalinya. Semoga masih banyak waktu lagi ke depan kita bisa bertemu. Mungkin ada hal-hal yang kami kepingin berbagi cerita kepada teman-teman. Kami bisa datang bertamu di Istana Keuskupan ini. Ya, Istana Keuskupan letaknya di pinggir jalan, langsung berhadapan dengan laut. Itu berarti terbuka untuk siapa saja yang melintas di Larantuka. Larantuka adalah jalan tengah untuk siapa saja yang datang dan mau tinggal di sini, ataupun yang mau pergi membawa cerita baik tentang Larantuka. Dan teman-teman semua di rumah, sekian dulu cerita kita kali ini.
kita akan berjumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Kami ajak teman-teman semua untuk tolak segala bentuk hoax, disinformasi, saring sebelum sharing, dan pastikan teman-teman semua terus mengikuti kami karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita bukan cerita